Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Bacot Balap. Ya, setelah 2 kali berturut-turut harus begadang, kita jadi agak sakit ya Bu ya, gak enak badan ya. Lumayan. Kalau gua ya maklumin aja kalau misalkan gua agak nanti di tengah pembicaraan ada batuk-batuk atau gimana. Hasbi juga sama katanya lagi sakit ya Bu ya. Lumayan tapi sekarang udah mendingan sih. Dia oke. Sakitnya gara-gara begadang atau gara-gara hal yang lain Wi? Ada dua faktor. Yang pertama, gue sebagai Decul fans Barca nonton El Clasico kalah. Itu yang pertama. Yang kedua di GP Meksiko ini si Piastri turun posisi yang asalnya gue pede 90% yakin bisa WDC, sekarang jadi udahlah udah gak akan WDC. Dan gara-gara dua kekecewaan itu jadi ya gue jadi gak enak badan, gamut, jadinya ya gini, hari-harinya tidak baik. Tapi sekarang gue maksain buat hadir untuk menghibur kalian juga sih, jadi ya aman-aman aja sekarang. Race back. Iya, gila bro. Respect, respect Habsi. John Iya. gimana John? Kabar John? Unik sih John. Ditambah Madrid menang lawan Decul dan Verstappen juga masih amankan podium di 3 besar ya. Not bad lah. Si bisa PDC aman. MU gimana MU? Jadi alhamdulillah saya dikasih sehat juga. Oke, oke. Oke, masuk ke balapan ya. Ya, belum lebar. Mungkin dari grid dulu kali ya. Jadi kan katanya Hamilton yang di posisi 4 3 3 ya. Bakalan berusaha Tiga sebaik di sini. mungkin katanya dia katanya bakalan nanti tulus. Gue kira bakalan big deal segala. Oh, mungkin ini Hamilton bakalan cepat gitu di turn pertamanya. Cuman ternyata ya banyak hal yang terjadi. Lu nonton kan Bi turn pertamanya Bi? Gue nonton, tapi di highlight. Ya, ya. Terus Sorry ya kayak ini. terus gimana Bi? Menurut lu Bi? Gue di sini kayaknya startnya si Hamilton udah bagus. Dia kan udah berusaha nyerang dari sisi dalam buat ngambil slipstreamnya si Lando. Cuman di sini rekan steam juga agak brengsek si Silker. Dia kayak gak ngasih celah juga buat si Hamilton. Jadinya ya gara-gara kejadian itu juga dan beberapa kejadian antara disikutan sama Max, jadinya ya itulah dia dapat hukuman penalti dan lain sebagainya, sehingga untuk awal-awal ini Hamilton improve-nya kurang baik dan terpaksa harus turun dari yang awalnya starting 3 jadi ke 6 kalau gak salah. Itu 8 kita 6. ya kurang lebih dah, gue kurang tahu juga sih. Bisa dikoreksi lah. Menurut lu John gimana John? Kalau gue sendiri lihat dari awalnya gitu, seru justru. Pada motong rumput ini orang-orang. Dan ada juga yang fans yang protes gitu. Dari adegan motong rumput ini gitu. Kenapa Hamilton kena penalti, mana Tencent kan lagi, kalau Verstappen enggak gitu katanya. Kalau dilihat sih emang si Hamilton tuh ya ngambil advantage gitu, ngambil keuntungan dari motong rumputnya dia tuh gitu. Sedangkan si Verstappen gitu ya dia enggak gitu, dia hold position gitu. Malahan kalau nggak salah agak kesalip malahan gitu sih. Jadi ya wajar aja kalau nggak kena penalti sih. Tuh Oke. kalau untuk yang awalnya itu. Sebenarnya John, gimana Wi? di situ tuh hebatnya Verstappen tuh itu, John. Dia tuh bisa memahami aturan F1 sedetail mungkin sampai dia bisa memanfaatkan celah di aturan. Makanya banyak yang orang suka Verstappen. Itu mungkin tambahan dari gua. Gimana, Kak? Betul betul. Saya bukan cuma penonton yang mempertanyakan move tiga orang ini kan, Leclerc, Verstappen sama Kimi Antonelli kalau nggak salah. Russell sama Alonso juga mempertanyakan itu. Katanya Russell udah Iya. berada di line yang benar dan gue tiba-tiba tetap P4 gitu. Sementara Leclerc sama Kasihan. Verstappen yang ini bisa P3 P4 sama P2 gitu. Kenapa? Why gitu. Cuman kan Iya. lagi-lagi ini kan lap pertama, turn pertama kan. Jadi secara FIA pun bakalan lebih meringankan hukuman yang ada gitu kalau misalkan di lap pertama dan turn pertama tuh di setiap lomba ini mah ya. Makanya kenapa Leclerc sama Verstappen tidak terkena penalti? Yang pertama karena Leclerc sama Verstappen juga udah mengembalikan posisinya kembali ke si Hamilton sama si Russell kan. Betul. Dan ya kedua mungkin ada faktor luck juga ya. Dimana Verstappen ya kata Hasbi tadi
mengerti betul aturan dari FIA ini dan kebetulan aja nggak kena penalti gitu, nggak di no further investigation sama FIA-nya. Dan gimana ya, yang turn pertama ini emang chaos banget lah kalau misalkan bisa dibilang ya. Itu memang chaos kak, soalnya kayaknya semua tim berusaha buat gambling di turn pertama deh, terutamanya kan GP Meksiko yang dimana turn pertamanya tuh itu sebagai momentum juga buat itulah buat berubah posisi atau dan sebagainya, Ini makanya wis banyak yang nekat. sebenarnya lurusannya panjang, jadi dia biasa ngambil slipstream buat yang di depan. Cuman Hmm, ternyata di sini Lando startnya bagus banget malah. Kita Lando emang keren di sini. ya aneh-aneh. Oke. Mungkin lanjut ke ini ya, ke slide selanjutnya ya. Ada habis itu kan setelah ada apa sih namanya? Setelah chaos di turn pertama itu ada senggolan Max Verstappen sama Hamilton kan. Di mana Hamilton tiba-tiba ngedive bomb Hamilton. Max Verstappen tiba-tiba ngedive bomb Hamilton. Yang mana terjadi battle di turn beberapa turn yang akhirnya Hamilton keluar dari jalur dan kena penalti. Menurut Mintir kalian ya. gimana nih? Kalau dari gua ya, kayak apa sih, kejadian Hamilton sama Verstappen di situ tuh kayak mengingatkan kita tentang Verstappen Hamilton dulu-dulu gitu yang masih mereka sebagai rivalitas. Jadi ya lumayan menghibur. Juga kemarin tuh disayangkan Hamilton ingin merebut posisi, cuman sayangnya dia tuh locks up ya kalau gak salah tuh. Yang terpaksa harus melebar. Nah, di situ salahnya Hamilton tuh kenapa saat dia melebar dia gak masuk ke pasti kayak jalan khusus buat melebarnya itu malah maksa motong rumput. Nah, mungkin di situ Ya, salah satu kesalahannya si Hamilton. Kalau aja dia gak maksain buat bablas motong rumput dan memilih opsi buat lewat jalan biasa, mungkin dia gak akan kena penalti juga. Nah, itu mungkin salah satu alasan dia kena 10 second penalti. Dan anehnya setelah dia tahu itu, kalau dia gak apa sih, gak kayak Verstappen itu, kayak back position ke pembalap yang di depannya tuh gimana, dia malah tetap masal ya, kayak udah gak tahu apa-apa. Paling itu. Tapi itu ada andil Ferrari juga sih nggak ngasih tahu buat back position. Harusnya Nah, itu anehnya, Kak. harusnya pas udah tahu kayak gitu mungkin back position ke Verstappen, soalnya itu Verstappen udah lebih di ujung kan, udah lebih di depan, pasti belokan 4 kalau nggak salah itu ya. Hmm, Itu udah di turn depan. 3, 4, 5 tuh. Ya harusnya Ferrari ada andil di situ buat ya coba menangin Lewis buat turn back positionnya biar nggak 10 detik penalti. Lu Hmm, gimana John? dan menurut gue ya 10 detik, wah harga yang sangat mahal gitu ya kan ini. Kalau si Hamilton nggak bener-bener motong gitu, balik lagi ke track itu kehitungnya akan 10 sih. Maksudnya dia cuman hilang beberapa detik lah, 3 detik mungkin. ya, Dibanding harus motong dan akhirnya emang sih agak, kalau kata gue ya, agak lumayan sih, agak hukumannya agak apa, berat ya dibilangnya 10 detik tuh. Meskipun ya emang melanggar, cuman wah jauh banget gitu 10 detik gitu untuk mahal lah ini ininya, penalti yang sangat mahal gitu untuk Hamilton. Makanya dia di sana ya. Ya udah yang tadinya mau amankan podium akhirnya harus nunggu tahun depan mungkin. eh, karena ini John ada filosofi katanya. Oh sih, Gimana? jamnya manusia itu selalu terburu-buru, sedangkan jamnya Tuhan selalu tepat waktu. Mudrik aja. Jadi ya mungkin sekarang belum waktu yang tepat, tapi nanti bakal ada lah. Gak tahu Kapan, Bi? next. Gak tahu kan? Ya, yang sebaik aja. Oh, tapi nih ngomong-ngomong yang Hamilton kejadian di sini kayak kena 10 second penalti. Di sisi lain juga, kita tuh kan di sini bisa lihat ya kecerdasan si Oliver Bearman nih. Yang Iya. udah kesan kita, dia bisa ngambil celah dari momen tiga driver yang Chaos. pada saling sikut-sikutan, chaos. Dia bisa ngambil celah dari kesalahan tiga driver itu dan akhirnya bisa naik ke posisi 4 menyusul Verstappen si Bearman. Nah, itu salah satu momen yang bagi Tiga, Bi. gua, oh Empat, tiga. Awalnya tuh Nah, tiga dulu. tuh pokoknya Bearman di sini dia kayak udah kelihatan makin dewasa di tiap race ke race-nya dia emang makin hebat. Gimana kamu menurut lu yang fansnya Bearman sekaligus kan dia juga masih punya Ferrari kan kalau gak salah. Iya ya, masih bawah pendidikannya Ferrari. Ya, apa ya? Menurut gua tahun sekarang tuh kita punya rookie-rookie driver yang hebat-hebat lah. Bortoleto udah hebat, Hajar juga hebat, Oliver Bearman, apalagi Kimi Antonelli kan. Jadi
kita punya golden age lah buat mungkin 5 tahun ke depan ya, masa prime-nya mereka bakalan seru banget kalau misalnya ngelihat perkembangannya gitu. Ya, apalagi nih kayak si rookie-rookie sekarang tuh udah kelihatan hebat dengan mobil yang mid, dengan mobil yang mediocre gitu. Apalagi nanti yang tadi katakan misalnya 5 tahun ke depan si rookie-rookie itu udah dikasih di mobil-mobil yang oke gitu lah. Mungkin kita bisa nanti lihat mereka tuh bisa bersaing di posisi 5 besar, 3 besar atau gimana gitu lah. Iya, Paling kita tinggal tunggu waktu aja mungkin. iya, iya, iya. Beda banget sama zamannya kayak Logan Sargent sama Nikita Mazepin tuh kan mid banget nah, Zhou Guanyu gitu. Kalau misalkan ini, wah ya Hmm, ini hebat-hebat banget rookie-rookinya anjir udah. asli kan. Oh, keren banget di Pada mobil. podium. Iya, Bu. Ada yang podium, ada yang P4, P5 dengan mobil Haas dan stick Saubernya itu loh. Keren sih. Itu emang harus kita applause juga. Lo ada komentar John tentang rookie-rookie ini? Kalau saya kurang ada sih, saya kurang merhatiin Rocky ini. Cuman satu Rocky yang memang menurut gue harus cocok lah buat untuk dipertahankan gitu. Si Kimi Antonelli itu, emang dia playstyle-nya agresif ya, makanya suka disebut Osama bin Antonelli gitu. Eh, Karena dia kayak teroris gitu, ininya playstyle-nya udah gitu. makan. Itu udah makan 2 Tapi korban. ya iya itu makanya yang satu orang Itali lagi. Untung gak diapa-apain waktu di Monzanya. Tapi emang kelihatan di sini bahwa dia dengan entah mobilnya yang bagus atau dianya yang juga piawai gitu, tapi menurut gue Rocky paling untuk sekarang gitu ya, Rocky paling bagus tuh si Antonelli sih. Boleh. Iya, nanti mungkin ada segmen khususnya ya, Bu ya. Lumayan seru nih kalau misalkan Mm-mm. ngomongin Rookie Driver of the Year gitu. Kayak Bisa rookie-nya mungkin nanti di banyak. segmen kita video-video kedepannya gitu ya Kak. Iya, ya. Sekarang rookie-nya banyak dan jago-jago juga ini bisa diperdebatkan lah. Mm. Tapi yang jelas move-nya Tapi si Berman, Antonelli yang jelas move-nya Berman di sini oke parah. Dia manfaatin momentum di mana Max Verstappen duel sama Hamilton dan Russell, di mana dia langsung tiba-tiba nyerobot dari sisi dalam waktu Max Verstappen ngusir Russell keluar track. Itu, wah keren banget Mm-mm. aja. Gue ngelihatnya, Dan selalu smooth ya Kak, iya, selalu iya, iya, mulus iya, gitu, enak iya, iya, iya. kelihatannya. Kalau misalkan Berman tuh overtakingnya, keren banget, satisfying lah buat ditonton tuh. Bersih, enak lah, bagus dia. Keren, keren, keren. Kan setelah itu ada ini, Wi. Ada Apa? rasa yang komplain. Ini kan habis ganti ban kan dua-duanya tuh ke ban medium. Dimana mungkin agak masalahnya di sini dari Mercedes tuh Antonio tuh pace-nya 11-12 sama Russell. Dimana Russell mungkin lebih kenceng, yang 12-nya lah Russell lebih kenceng 0,5 sekian detik lah dari Kimi Antonelli. Dimana itu tuh kayak ngebikin Mercedes dilema lah buat ngelakuin swap posisi sama Antonelli gitu. Cuman Russell di sisi yang lain juga ngerasa kenceng dan di belakang ada Oscar yang ngejar dia. Menurut lo gimana nih, Bi? Russell, Bi? Si Russell sebenarnya menurut gua nggak salah-salah amat. Dia kan bagus sama-sama sama si Antonelli gitu. Cuman ya karena keputusan dia ternyata tidak berjalan mulus dan akhirnya dia tetap kesalip si Piastri dan dia juga harus bersaing buat nyusul si apa sih si Berman. Akhirnya ya Berman. dia ya harus nepati janji, dia harus balik lagi posisi ke si Antonelli. Cuman ya kalau itu misalnya dilakuin dari awal gitu ya, gak terlalu lama berdebat sampai kayak ngebuat podcast banyak komentar itu, mungkin di situ tuh si Piastri juga gak akan terlalu neken dia banget kan, mungkin karena saat dia lagi berdiskusi kan otomatis pace-nya tuh agak terganggu dikit itu ya, jadi makanya di situ Piastri tuh kayak cepet-cepet buat ngejar mereka berdua, dan itu juga disadar sama si Russell, jadi di situ juga agak lucu gitu setidaknya, itu menurut gua. Jan, gimana, Jan? Kalau menurut gue ini eh, Mercedes gambling sih maksudnya. Kalau dia nurutin si Russell kan pasti dia Antonelli sama Russell swap position tuh ngurangin pace ya. Ini antara Russell berhasil nyusul Berman atau enggak, kalau gagal pasti itu celah buat Piastri gitu. Meskipun swap positionnya smooth ya gitu, bener-bener Piastri nggak bisa nyalip, tapi di akhir di end ya tetap kesalip gitu akhirnya. Dan Russell di sini juga menepati janjinya lah, man of the world gitu. Jadi Ah, ngebalikin swap position gitu. Iya. Bagus lah itu.
Ya, gimana ya? Meskipun kehilangan satu ya itu. Kehilangan satu posisi juga si Antonelli. Emang aneh. Gimana ya? Tapi Mercedes juga kata gue dilema sih anjir itu. Soalnya pace mereka sama, cuman Russell kalah Antonelli aja. Dan Russell tuh nggak enaknya bannya jadi lebih cepat panas kan, apalagi ban medium di sini kurang banget lah. Mm-mm. Kan emang udah di itu juga udah ingatin ya kayak sama si GP-nya teh. Si Russell ban belakangnya katanya udah panas. Lu masih kuat atau enggak? Udah mah panas kena di retiar si Antonelli. Tapi di sini Russell kayak tetap berjuang untuk maksain gitu. Dan endingnya ya nggak bisa juga. Ini seenggaknya ada Dia coba emang sih. bimbang juga sih. Mm-mm. Berani coba, berani nyoba. Tapi ya terlepas dari itu kan beberapa lap kemudian kalau nggak salah sehabis ganti ban ya ke soft, ada move dari Oscar Piastri yang menurut gua ini membenarkan statement kita di podcast yang lalu kalau Lando Norris nggak bisa overtake. Bagus ya. So, buktinya ini soalnya Heeh. Piastri overtake-nya sebagus itu anjir. Dia tiba-tiba nyosor dari dalam tanpa Russell ketahui gitu. Russell juga gue yakin gak nyadar Oscar Piastri bakal nyusul di situ anjir. Itu saya Kaget tikungan tuh. yang jarang buat overtake di situ tuh. Dia bisa si Piastri. Iya, iya, breakingnya bagus banget dia anjir, sumpah Oscar Piastri. Gue juga anjing Emang. ngelihatnya ini bakal ngerem kata gue tuh. Udah bisa anjing. Tuh kayak udah gaspol kayak mau nge-flat off gitu. Tapi ini tuh ya kan kejadian itu kan berdekatan juga sama kayak yang tiga driver yang masuk ke pit barengan teh ya, kayak si Hamilton, Antonelli, Mm-mm, Piastri. mm-mm. Di situ juga si Piastri saat masuk pit dia tuh cepet banget. Pertama Iya, dia tuh di pit cepat bisa nyusul si Antonelli. Terus setelah keluar dari pit dia bisa nyusul si Russell. Jadi emang di situ kayak momentumnya teh berturut-turut gitu dapat si Piastri. Makanya emang dia bilang hebat lah si Piastri di sini. Meskipun di papan tengah gitu ya posisinya. Itu teh, gue keingetan Pit ada kejadian lucu sebenarnya Kak. Kayak kalau nggak salah tim William kalau nggak salah. Oh iya, Itu krunya set pasang Pit gitu, kayak yang cepat gitu, tos-tosan gitu. Terus dilihat 5 detik aja. emang bego. gue juga awalnya mikir, Anjing, cepat gitu pitnya anjing, 5 detik maksud. berhasil nih. Ya anjing 5 detik, Cok. Udah Memang tos-tosan anjing kepedean. pede. Anjir gitu. Ah, itu jadi meme anjir itu. Aduh. Emang aneh William itu. Tapi kasihan tuh si Sainz sudah mau awal-awal masuk pit dia ngeluh katanya mobilnya bumpy banget kayak yang ada masalah lah kayak Kayak getar-getar anjlok, terus-terusan. bukan anjlok ya. Kayak jadi dia Fine nge Prancer teh kan dia kena penalti juga kan speeding di pit katanya. hmm, Nah, itu katanya sudah jadi emang dikendaliin sama mobilnya. udah Masia dapat tim Akhirnya pitnya mogok. yang kepedean tapi malah sama-sama lambat. Jadi emang lucu William di race ini. Gimana deh? Katanya Emang ini sial mobil banget sih. mobilnya si Sainz ada masalah gara-gara dia kan ngarit di turn pertama kalau nggak salah ya. Itu katanya ada Hmm, flaw, ada damage apa gitu. Gua nggak tahu. Yang jelas itu ngebuat di pitnya agak nggak smooth gitu. Jadi kena penalti 2 kali kan dia. Soalnya kalau misalkan sekali, oke lah mungkin kena kesalahan dia gitu. Kalau 2 kali itu agak janggal sebenarnya. Kok bisa 2 kali kena sial di pit limiter itu gitu. jadi ya gitulah Sainz Yang selalu sialan. sial. Malah tahun kemarin dia menang di sini anjir, kasihan banget Sainz. Damn. Gak apa-apa kak, sesial-sialnya Sainz dia masih tetap bisa podium, gak kayak Hamilton belum pernah podium. Itu Ini mah masih al kuadrat. ini mah fakta ya, bukan maksud menghina, emang fakta. No comment, no comment, no comment. Diserang Twitter nanti, diserang Twitter, no comment. Ah bodo amat. Terus kan setelah Oh paling ini gimana? kak, Gimana, Bi? lanjut lagi yang lucu selain si Sainz tadi, ini juga ada si Verstappen. Dia yang di radionya kayak si GP-nya tuh kayak lupa switch antara mau radio kemana, malah ke radio tim, harusnya kan ke tim, ini malah ke Max. Itu gimana menurut tuh kak atau WK atau John komentarnya? Kalau gue nggak merhatiin sih yang mana ya. Ada di Ada channel. itu yang masalah mau pakai 2 stint atau 3 stint di balapan ini. Max saya nggak dengar, ya. Gue nggak dengar semua katanya tuh. Nggak Oh salah, iya jadi ini. kan itu salah ganti radio kayaknya timnya tuh. Si Kira-kira GP-nya tim. salah aja. Jadi lucu jadi sama-sama, hah, udah sama gitu aja.
Gak nyambung gitu ngobrol tuh. Apalagi kita yang nonton ini gimana maksudnya? Tapi lucunya berarti di situ kompleks kan radio dari F1 tuh, dari Jean-Pierre Lambiase-nya gitu. Bisa ada radio Tahu gue. yang ke Simax, ada juga radio yang ke driver, ada ke rest strategisnya, mungkin ada ke di sebelahnya. Keren banget berarti ya, pit wall F1 tuh gitu, kompleks. Dan karena itu juga gue akhirnya sekarang bisa memaklumi kenapa Ferrari di awal-awal dia selalu ngalami chaos di radio. Ternyata ini salah satunya. Karena baru kebuka sama tim Verstappen. Dan sialnya di Ferrari sering kejadian yang kayak gini tuh, kalau gak salah ya. Wah, kayak Ferrari mah mungkin kita nggak akan ada hiburan kalau misalnya nggak ada radio Ferrari gitu. Kayak di ini aja Ferrari nggak ada radio aneh-aneh gitu aja, rasa aneh. Memang selalu ada-ada aja gebrakannya Ferrari. Mungkin lanjut ya ke, ya lumayan mengerikan lah ini, ada dari Lawson yang hampir gimana ya ini, mungkin double yellow juga berpengaruh, cuman kan double yellow juga mobil F1 tetap kenceng ya, dan itu bahaya banget buat Marshall ngelintasin track tanpa ngelihat kanan kiri dulu tuh. Dan di mana ini Lawson bener-bener deket banget sama Marshallnya. Gua ada kejadian Tom Pierce tahun 977 gitu, yang mana kejadian lebih ngeri dari ini mungkin ya, dan itu bisa aja terulang di sini gitu. Menurut lu gimana, Wi? Hmm, gimana ya? Itu kan kayak gak kelihatan di kamera, tapi akhirnya ketahuan juga dan aneh gitu. Kenapa kayak gak ada peringatan bendera atau gimana buat kasih tahu ke si Lawson sampai bisa kecolongan kayak gini. Dan untungnya di sini Lawson sadar gitu, meskipun dia awalnya kayak kurang kelihatan karena baru juga keluar dari pit. Dan untungnya nggak kejadian apa-apa. Iya, Di yeah. sini mungkin masih bisa selamat, cuman ini bisa jadi buat pembelajaran ke depannya jangan sampai terulang lagi. Karena ini fatal kalau bisa sampai terulang sampai sekarang gitu, masih bisa kejadian yang kayak gini-gini. Karena kalau udah tabrakan itu gak lucu nanti ini kalau udah sampai ada korban gitu. Gue bukan salah Dan Lawsonnya ini, sih, Marshallnya sih yang salah menurut gue ya. Soalnya Lawsonnya kan udah mengikuti double yellow itu kan, ya udah jadi ya, memperlambat diri kan. Dia nggak akan tahu di depannya ada Marshall atau gimana. Ya Marshallnya harus yang lihat situasinya aja. kan ada juga kak yang komen di sini harusnya si Marcelnya kena 10 second penalti nggak nih? Dia kan ngelanggar aturan. Menurut lo John gimana John? It- Tanggapannya John? Ngelek lagi. Kanan kan beliau gitu kiri kanan set nggak ada, tiba-tiba nyebrang tuh udah ada gitu meskipun itu udah yellow flag ya. Harus secepat itu gitu, jadi ya emang risky sih kalau Marshall sampai masuk track gini, agak bahaya gitu. Dia nengok aman, waktu nyebrang udah tahu ada di pinggir gitu mobilnya gitu kan. Kata gue sih itu sih emang bahaya aja sih. Ya, mungkin bener kata Hasbi ya, harus bisa jadi pembelajaran di kemudian hari buat Marshallnya mungkin lebih dilatih lagi buat sepertinya gitu, atau gimana, ada komando khususnya gitu. Ya, buat pembelajaran aja buat ya, penyelenggara F1 FIA. Mm-mm. Nah kak, Gimana? ini ngomong-ngomong tadi virtual car Lawson, ini gue nanya buat ke si John sih. John sebagai fansnya Verstappen, lu dengan adanya virtual car di lap 70-an yang mendekati Akhir ya. akhir balapan, dan di mana momentum buat si Verstappen yang jarak si Leclerc itu terganggu, lu gimana John? Apakah merasa terugikan atau gimana? Sebenarnya kalau nggak ada safety car pun ya kita belum tentu pastiin kalau Verstappen bisa nyusul Leclerc gitu. Cuma ini jadi nggak ada momen yang mendebarkannya gitu maksudnya. Itu yang disayangkan tuh kayak ini udah lap terakhir ya. Si Sen juga mobilnya udah diparkirin gitu kan di luar track gitu. Udah aman lah gitu. Ini masih virtual safety car, aduh, gue kayak jadi greget gitu lihatnya gitu kayak yang meskipun ya kalau nggak safety car juga belum tentu Verstappen bisa nyalip Leclerc, tapi kan seenggaknya lebih seru gitu kan di race terakhir itu lebih menebarkan gitu. Ini malah safety car, lama-lama banget lagi, kayak kecewa lah itu asli. Nih kan John, ada katanya ada komentar ini dari bantuan dari teman. Di season itu kan temannya temannya Leclerc dulu tahun yang lalu. Mungkin dia ngeliat kayak Leclerc dia lagi dikejar si Verstappen. Udah kasihan gak bantu si Leclerc. Jadi ya sengaja DNF buat ngebantu teman lamanya juga.
Itu ada beberapa Tapi konspirasi emang juga. eh, respon Verstappen-nya bagus sih. Kadang safety car tuh bekerja bersama kita, kadang melawan kita gitu kerjaan safety car tuh gitu. Bagus juga statementnya kalau gue. Iyalah, Sometimes it's soalnya work with us, sometimes it's against us. Nah, anjing keren sih ini si Verstappen. soalnya ini si Verstappen tuh kan dulu pernah dia kebantu sama safety car waktu pertama Ya kali yang dia lawan dapat si WDC ini kan Hamilton kan. Hamilton. Ya Jadi iya, mungkin dia kayak makanya ya ini ngomong udahlah. gitu, wah bener gitu. Mm-mm. Dia udah nggak Gimana kak? protes gimana gitu. Ya udahlah gitu. Soal safety car, spiral safety car katanya mobil sainsnya ngebul, takutnya ada kebakaran atau gimana, jadi harus VSC. Itu teknisnya lah ya. Jadi si Jadi Shane mah kasihan banget. jadi ya gitulah alasan kenapa VSC ya gitu, bukan gara-gara mobil sainsnya udah diparkir di situ atau enggak gitu. Sebenarnya gara-gara Keluar ada asap ya. ya keluar asap dan insiden, mungkin ada takutnya ada kebakaran atau gimana gitu. Jadi harus di VSC kan. Dan VSC-nya juga nggak sampai akhir kan, di kalau nggak salah di tengah-tengah Wah, balapan. berapa berapa Iya kan, berapa turn lagi udah nggak bisa anjir. udah nggak bisa. Dan ya, Sisa sisa satu turn lagi baru nggak berhenti di sektor 2 safety sektor car-nya. 2. Mm-mm. Dan kalau misalkan kata John tadi gimana mungkin Leclerc atau Verstappen bisa nyusul, menurut gue bisa sih aja. Soalnya yang pertama bannya Leclerc medium, medium di sini jelek banget kan. Soalnya kan ini tuh high altitude kan, si tracknya tuh di ketinggian di bukit kalau nggak salah tuh. Jadi Paling tinggi di antara race lain. ya ini paling tinggi di antara rest lain, jauh ketinggian juga. Dimana jadi Mm. kalau misalkan ban yang lebih tebal tuh bakalan cepet overheat. Karena driver juga banyak yang ngeluh kalau ban medium ini jelek gitu. Gampang overheatnya kayak Russell, Kimi Antonelli juga kan pada ngeluh kan bannya overheat itu. Itu kekurangannya Aduh berat ya. pertama. Yang pertama tuh Leclerc tuh. Satu dia pakai ban medium yang old, sementara Verstappen pakai yang soft. Yang kedua, ini lurusannya panjang kan. Itu kan safety car-nya sebelum lurusan kan. Lurusannya panjang di mana ya gue udah jujur aja gue udah pesimis gitu. Oh ini Verstappen bakal naik ini kedua nih. Dan yang terakhir ini Verstappen sama Leclerc gitu. Di mana ya benar kata John tadi bakal mendebarkan, cuman ya gue yakin ini perlawanan tanpa tanpa perlawanan gitulah overtakingnya lah. Dan bukan hanya Leclerc yang kebantu sebenarnya, Berman juga kebantu dari Oscar Piastri. Soalnya itu hampir banget Oh Berman iya, ke iya ya, susul hampir lupa. Oscar. Itu udah deket ya, nih. Iya, Udah deket tuh. Asli, iya iya bener-bener. Sialan. Gue lupa itu, iya deket itu anjir Piastri. dia Coba lah. Karena Karena dia poin WDC-nya anjir itu mempertaruhkan. jadi ya gue jujur happy sebagai fans Leclerc dan Oliver Berman gitu. Kedua pembalap gue kebantu gara-gara Brillas safety car. ah, Gimana mas? Nggak masalah lah gitu. Cuma yang disayangkan tuh momennya gitu kan. Aduh, Iya. ini lagi seru-serunya nih. Itu aja sih, soalnya keseluruhannya ya mungkin bisa, cuman ya, Verstappen juga bilang gitu. Jadi ya udah sih, emang peraturan mah kadang kerja bersama kita, kadang melawan kita gitu kan. Kata Verstappen juga. Gue pengen nanya ke udah jadi Hasbibi. apakah Gimana boleh? Bi sekarang Bi poinnya sudah di bawah Norris Bi 1 poin doang, tapi ya ini ah gimana ya? Kalau kalau dari gue kayaknya gue udah sekarang udah yakin kayaknya Piastri nggak akan WDC, ini udah fix nggak akan WDC Piastri. Dan juga karena sekarang posisi Lando udah di satu, gue yakin Papayus sekarang udah nggak aktif lagi, sekarang udah nggak ada Papayus lagi soalnya Lando udah di ke satu juga. Dan ya endingnya mungkin sekarang gimana ya? Nggak kan ada lagi Piastri buat WDC. Jadi lo Jadi ikhlas Norris tahun ini WDC Bi? nggak ikhlas. Pokoknya gue yang WDC bebas mau siapa aja asal jangan Norris. Gue lebih setuju Verstappen yang juara deh kalau tahun sekarang. Makanya sekarang gue mendadak dulu sementara buat jadi fan Verstappen. Gitu paling. Tapi apa Tapi yang masih ada chance, Bim, menurut gue sih. Enggak, John. Soalnya lu lihat Piastri di setelah libur pramusim kemarin, itu sekarang kayak berjuang sendirian di timnya, nggak ada teman, jadi kayak gak ada teman gitu, dia kayak udah sendirian kan dilepas sama orang-orang. Kan lu juga tau kalau lu berjuang sendiri kan emang susah daripada berjuang dengan penuh bantuan gitu, kayak si Norris kan dia kayak didukung sama tim banget. Kalau si Piastri itu kayak udahlah kayak dibiarin aja dia tuh, jadi gue gak yakin dia bisa bangkit juga sih. Apalagi beberapa race ini kan kata si Zac Brown juga
kenapa Piastri bisa sulit untuk mendapatkan podium kembali itu karena dia tuh hebat di yang GP yang gripnya tuh tinggi gitu, sedangkan di beberapa race sekarang, terutama 4 race kemarin, itu kan balapan di mana si mobilnya tuh kayak kurang kurang apa sih namanya? Kurang tekanan gitu lah. Ya, ya. Masih namanya TK low Low grip. low grip lah itu. Di situ katanya kelemahannya Piastri. Jadi ya, gue juga udah nggak tahu ada harapan gimana buat Piastri nanti ke depannya. Tapi emang Piastri underperform Tapi bisa banget aja, sih anjir. Sayang banget. Kayak bisa aja gimana tiba-tiba Norris DNF kan, bisa jadi kan, siapa yang tahu gitu ada ah Kimi Bin Antonelli gitu kan. nggak bisa Kayaknya berharap nggak jadi ada. DNF Mm-mm. Tapi gak ada yang tahu juga ya. Misalnya Oh, ada bisa terjadi. beberapa driver kerja sama buat gimana caranya buat Max yang juara. Kayak contoh kemarin kayak Hülkenberg di sprint. Dia kan nabrak si Piastri buat ngeramat ke si Lando, jadi jadinya kan dua-duanya DNF. Kan gak ada tapi yang tahu juga. tapi Alonso yang kena Bi. Hah? Tapi Alonso juga kena. Iya, kasihan lah itu memang. Karena punya gue yakin sekarang Piastri gak akan WDC deh. Wah, ini harus diklik nih. Before and after lah. Boleh. Terus gimana John? Nah emang tolol si Piastri juga. Gak ada mental juara kata Max, kalau gue jadi dia gak akan kayak gitu. Itu kalau versi Max ya. Tapi Piastri malah manut-manut aja dan akhirnya dia kena sialnya sekarang. Jadi ya udahlah, terima aja, emang ini kesalahan lu juga. Tapi ya gimana ya? Perlu gua akuin emang Lando kalau misalkan di depan tuh jago lah. Dia kalau misalkan dapat free air tuh Mm-mm. jago lah, dia langsung ngacir gitu. Ya ada kelebihan ada kekurangan ya setiap driver ya. Kalau misalkan kemarin kan kita ngebully Norris gara-gara nggak bisa nyusul, nggak bisa overtaking. Mungkin itu kekurangannya Norris gitu. Mungkin dia emang nggak bisa overtaking, cuman kalau misalkan dia udah nge-lead di depan, dia bisa ngejaga pace-nya bagus gitu. Bisa ngejaga bannya dengan bagus. Ya itu kelebihan juga kan. Dimana Ya Oscar Piastri juga mungkin jarang ya dia bisa ngelihat sejauh itu gitu dari lawan-lawannya. jarang. Kemarin 30 detik ya? Makanya 33 di akhir 33 malahan. detik ya. Hampir Iya. hampir hampir nyenggol Jago Verstappen. Piastri tuh. Rekor itu terakhir itu 2014 katanya. Ya, kan. Bisa ya. Ya kita nggak bisa punya driver yang all in kayak Max itu, overtaking yang bagus, pace-nya bagus gitu. Ya mungkin Norris juga ada kelemahannya, di mana long pace-nya mungkin bagus Norris, cuman overtakingnya jelek, short pace-nya jelek. Kalau misalkan Piastri kan overtakingnya bagus, mungkin long long pace-nya jelek gitu. Ya B aja gitu, nggak jelek-jelek banget sih. Mm-mm. Jadi ya yang kemarin gue masih mempertahankan argumen gue yang kemarin soal Norris nggak bisa overtaking, tapi gue akuin Norris ada kelebihannya. Emang kan itu juga udah pernah kita bahas kan yang di res yang lalu-lalu lah Iya ya. sama Akbar juga bertiga. Ya, Kelebihan dan kekurangan masing-masing dari tim McLaren. ya, ya. Jadi ya gitu. Oh mungkin ini juga ada meme juga yang bilang katanya kan si Piastri itu tuh diibaratin kayak Iceman lah, kayak The Next Iceman. Dan sekarang terbukti Iceman-nya meleleh, jadi jasanya jadi Meleleh. mediocre. Udahlah, gak bisa ngarepin apa-apa lagi buat Piastri sekarang. Tapi Oscar sendiri bilang ya Apa? mobilnya nggak berubah gitu, mobilnya kan nggak ada upgrade apa-apa Hmm. gitu, mobilnya nggak berubah, ini ada driver yang berubah gitu, jadi dia mengakuin kalau Mm-mm. dia juga underperform gitu di sebagian sisa race ini tuh. Emang, emang kelihatan banget udah dari kualifikasi praktis emang beda gitu loh sama Norris di race-race belakang ini. Jadi emang udahlah, gue juga emang gak terlalu mempermasalahkan banget. Cuman yang masih tetap belum ridho kalau Norris yang juara, itu doang. Ya masih masih muda lah Piastri, masih ada harapan di ke depan pun hari. Kalau misalkan usia Hamilton udah susah sih sebenarnya buat ngejar lagi Alonso gitu. Masih bisa belajar kali ya si Piastri dari Iya, kesalahan ini. orang ini masih musim ketiga jadi ini di F1 F3. Iya, si Norris sudah 7 tahun. Iya, Emang beda. jadi dia masih punya Makanya kesempatan di lah. situ juga. Gimana? Mm-mm. Nah, makanya gue juga agak gimana ya, agak setuju juga kalau tim McLaren lebih condong ke Norris karena Norris kan udah orang lama juga dan Norris sudah berjuang di McLaren saat timnya lagi jelek-jeleknya gitu. Sedangkan Piastri itu kayak dia tuh udah masuk di posisi mobil yang udah oke, udah fase pengembangan itu. Jadi ya di sisi lain juga emang Norris emang layak buat didukung penuh sama timnya karena dia udah berjuang dari nol, beda sama Piastri berjuang dari 2 Dan 3 satu beda, jadi beda kebangsaan. startnya. Nah itu juga
Jadi banyak faktor yang untuk bisa kita berasumsi bahwa tim McLaren condong ke Norris. Jadi ya udah, terima aja itu. Ngelihat Piastri kayak ngelihat Mark Webber aja sama Sebastian Vettel. Bener-bener sama persis banget. Oh, Piastri udah sama manajernya Piastri Mark Webber lagi sekarang. Ada itu memang. Turunan lah Itulah ya. kasihan kayak itu. Gak apa-apa lah. Weh, ngomong-ngomong kejuaraan nih anjir. Ferrari punya kejuaraan, Bro. Nah, Fastest lap apaan? pit stop nih Oh iya, 515 poin, keren gak tuh anjing. setidaknya Bersinar ada yang bisa Ferrari. dijumawain ya. Oh, anjay. Berapa detik Kak? Gila. 1,8. Nggak tahu pokoknya poinnya Maksudnya dia 515 lah. dari pit stop yang cepatnya itu emang keren lah dia. Gimana ya? Tahun 2022 punya mobil cepat pit stopnya lambat gitu. Sekarang tahun 2025 punya pit stop cepat mobilnya lambat anjing. Emang nggak balance tuh Ferrari ini gimana sih anjing pengamannya tuh? Gak pernah sejalan, emang aneh tapi ya unik Ferrari juga. Mendingan balance itu kayak kayak McLaren gitu lah. Pit stopnya kadang lama, kadang cepet. Tapi kan mobilnya cepet gitu. Dia bisa nge-cut off-nya panjang juga gitu. Ferrari ini kalau Mm-mm. misalkan pit stopnya lama, lama banget, mobilnya cepet tapi kan lumayan. Tahun sekarang mau pit stopnya cepet tapi mobilnya lama anjing. Udahlah, terima aja kak yang sabar. Itu kan serunya jadi fans Ferrari itu serunya di situ. Iya sih. Cuman ya oh, sebelah sebelah fans sebelah mungkin baru 1 tahun baru musim ini di Ferrari jadi agak struggle ya. Kasihan. Tapi kan ada jinxnya Hamilton. Katanya Hamilton tuh bisa perform di musim keduanya. Jadi ya, Ya kita oke dia belum lah. tahu nanti musim keduanya Hamilton apakah dia langsung di WDC atau gimana. Ya amin lah. Dia masih Ya, gua ya mau Tunggu Hamilton mau WDC. mau Hamilton mau Leclerc yang WDC nanti bodo amat lah, yang penting Ferrari ada WDC-nya gitu aja. Lebih udah lebih gede chance-nya Leclerc kalau kata gue daripada Hamilton yang WDC. Iya mungkin iya ya. gak ada yang tahu John. Ya gimana ya, belum ada data ya, bukti yang bagus lah buat memperdebatkan itu. Ya mau misalkan data historinya ya Hamilton lebih bagus itu dibandingkan Leclerc. Leclerc masih ya kecil lah. Kalau si sorry sih iya sih. Cuman kalau menurut lihat dari balapan ke belakang gitu, race-race ke belakang gitu. Jauh kan gitu. Jangan dari podium, dari posisi aja lah gitu. Ya gimana ya John ya. Soalnya tahun pertama juga sih anjir di Ferrari jadi masih adaptasi. Ya gitu Oh sih. ini Gimana Bi? ini ada pembahasan di luar race tapi ini mah kan banyak ya, kemarin ada footage yang ngeliatin fansnya Ferrari banyak ribut sama fans-fans lain di luar race. Kayak fans Ferrari ribut sama fansnya Red Bull, langsung ada juga di podium, di tribun fans Ferrari ribut sama fans Aston Martin. Nah itu kenapa sih kan menurut tuh yang sebagai fans Ferrari di race ini banyak ribut sama tim-tim lain? Itu Kenapa gitu bisa bukan gitu? bukan dari Ferrari-nya Bi. Mungkin orang Meksiko juga nggak akan ngerti gue ya. Jadi gue aman-aman aja ngomong kayak gitu. Ini dari fans Meksiko ya sebenarnya Bi. Soalnya ini Kenapa? dari tahun 2023 pun sudah terjadi gelut ini loh. Oh. Jadi waktu tahun 2023 Leclerc nyenggol Sergio Perez, dimana kan Sergio Perez home race-nya dia kan, Mm-mm. dan DNF Sergio Perez. Nah di situ Red Bull ngamuk lah ke fans Ferrari. Dan tahun depannya nggak ada lagi. Cuman kan Liam Lawson juga lumayan ini kan, lumayan ngeri kan di Meksiko kemarin tuh, tahun kemarin tuh. Dan tahun ini juga terjadi lagi ternyata fans Red Bull dengan fans Ferrari. Aneh juga sebenarnya apa yang terjadi dengan fans Red Bull dan Ferrari. Padahal tidak terjadi apa-apa gitu kalau misalkan dilihat dari Ya. tracknya. Mm-mm. Cuman sikutan Hamilton Verstappen doang dan itu juga minor sih, gak terlalu gimana-gimana banget. Ya kan? Jadi nggak tahu ya. Ini memang dari fans Meksikonya sendiri itu mah emang kayak gitu. Apa ya? Mungkin tipikal orangnya gue nggak tahu. Apalagi ini waktu yang si Norris podium dia sampai di bu sama fansnya Ya, Meksiko Ya sendiri. itu. Itu agak aneh juga. Gimana John tuh? Gimana? Menurut gue, Saat si Norris lagi pemberian trofi dibuin sama fansnya Meksiko gue di juga sana. bingung sih ini. Kalau kelihatan kan dari belakang tuh oren-oren ya. Mm-mm. Tapi waktu disorot tuh itu ada Ferrari gitu, ada Red Bull gitu. Dan kalau menurut gue itu ngebuin bukan fansnya McLaren, Bi. Itu
kayaknya tifosi itu yang ngebuin gitu. Waktu dilihat-lihat kayak waktu nanti kan itu di zoom tuh si itu waktu gue lihat tuh. Oh dia yang gini-gini lah itu merah-merah itu. Tapi emang Tapi emang nyatu sama orange gitu. Jadi kayaknya kelihatannya kayak fans McLaren yang ngebuin padahal itu udah kelihatan tifosi sih itu. Nyaru warnanya itu yang em, ngebuin gitu. Dan sebenarnya di situ lihat ekspresi Lando kayak kasihan juga gue lihatnya. Kayak dia kena nangis aja. Baru pertama Tapi ya kali dia mungkin. pasti nggak dia don't give a fuck juga sih sebenarnya karena ya udah yang penting gue juara gitu kan dia gue podium ke-1 gitu. Tapi ya kasihan juga lah ada kasihannya gitu kemarin gitu. Reporter juga sampai gini reporternya juga aduh nggak tahu ini gimana nih tapi yang ngebuin juga itu sih. Verstappen juga pernah dibuin di sini sebenarnya. Cuman waktu itu ada Sergio Perez yang nenangin dia gitu. Nenangin fans-fansnya gitu. Jadi emang ini tipikal fans kayak gitu sebenarnya. Meksiko ya Iya, kartel. Eh, ya emang kayak gitulah istilahnya kayak gitu. Kayak aneh lah pokoknya. Udah jadi tradisi udah makanya gua pas waktu lihat postingan ada yang gelut atau gimana ya udah biasa aja gitu. Soalnya emang tahun-tahun kemarin juga ada yang gelut gitu. Jadi ya udahlah. Emang kayak gitu desainnya kayak gitu. Mau gimana lagi? Ya nggak menutup kemungkinan di kita juga kan banyak yang kayak gitu. Mesti nonton bola atau gimana. Jadi ya nggak usah aneh lah. ya. Udah Wi, apalagi Wi kira-kira Wi? Oh ini paling ini kan sekarang buat posisi di konstruktor Ferrari akhirnya mengambil lagi posisi dari Mercedes kak dengan poin 356, Mercedes di 355. Jadi ada sedikit kebanggaan juga. Jadi bisa nyadip lagi si Mercedes Ferrari. Gimana ya anjing? Setelah apa yang terjadi, gue sudah tidak apa ya, sudah rela kalau sekarang ketiga keempat pun. Soalnya kan udah double DNF, double DSQ gitu. Jadi menurut gue aneh ini bisa kedua kenapa ya anjing? Setelah gue pikir-pikir lagi gitu. Di mana Russell kan cetak poin Iya. terus. Antonelli juga lumayan Heeh. bagus lah konsisten lah. Kenapa masih bisa bersaing sama Mercedes itu aneh anjing ini tuh. Gue juga agak aneh. Tiba-tiba kedua. Padahal kayak nggak ada improve yang gimana-gimana banget gitu ya. Tapi udahlah. Mungkin keberuntungannya di sini adalah. Nggak tahu. Mobilnya padahal mediocre mediocre parah ini. Hampir mirip kayak tahun nggak sih lebih bagus ini daripada tahun 2020 mah. Tapi mediocre parah anjing ini mobilnya. Itu memang Ferrari tipikal tuh. Tahun kemarin udah punya mobil bagus, bukannya dilanjutin perkembangannya malah ngerombak dari awal lagi jadinya gini. Berarti kalau misalkan kayak gitu patternnya tahun depan bagus Bi. Bisa kalau melanjutkan pola yang ini, ya harusnya bisa kak. Kan Makanya gue yakin Hamilton bisa WDC tahun depan. kan 2019 bagus, 2020 jelek, 2021 juga jelek Mm-mm. juga kan. Oh nggak satu. Mm-mm. 2022 lumayan bagus, bagus banget. Bagus. 2023 jelek, 2024 bagus lagi. 2025 Mm-mm. jelek, 2026 berarti antara jelek Bisa kalau nggak bagus bagus. banget gitu. Heeh. Pasti bagus lah. Kan kalau mengikuti pattern ya gini mah ya cocokologi lah. Mm-mm. Gimana? Apalagi yang mau dibahas? Mm. Kayaknya udah deh. Oh, nggak, kita masuk ke prediksi Oh dari berarti. gue udah. Prediksi Brazil. Nah ini seru nih. GP mana kak? Next. Di Brazil. Brazil. Oh Brazil. Hmm. Apa John? So, gimana prediksinya? Dari gua, Ya. kalau gua, Dari yang muncaki klasemen dulu. oh McLaren. Kemarin. Selama di GP Brazil nanti gak hujan gitu ya, masih kemarau atau panas biasa, gua yakin di sini kayaknya Piastri bisa ke satu deh. Kan di sini juga katanya bakal Oh, driftnya Piastri. kan lumayan tinggi juga. Bisa, gue yakin optimis Piastri bisa ke satu di sini. Kalau selama gak hujan. Lando mungkin kedua, ketiga Verstappen. Itu dari gua. Tapi kalau John. hujan beda lagi ya. John gimana John? Kalau dari gue mengharapkan hujan justru, Wi. Gue pengen kejadian waktu Norris melintir ke hutan Amazon tuh pengen kejadian lagi, Bi. Gitu. Think different. Oh,
yang nyari-nyari Verstappen, si Max di mana, si Max di mana? Tuh, udah finish aja, udah nyantai gitu kan. Itu gue pengen kejadian lagi kayak hujan tuh, kayak emang Norris tuh wah nggak bisa banget kalau dikasih hujan gitu. Beda sama Banyak Verstappen sih yang gitu. bisa di segala kondisi gitu. Jadi Mm-mm. gue pasti mengharapkan trek basah sih pasti. Semoga ya. Jadi siapa yang Tapi pertama, yang ke kedua, satu Pasti ketiganya? Max tetap. yang satu kapan gitu. Kedua. Mm-mm. Kedua, gue berat sih bilangnya, tapi Norris emang kalau kalau hujan, tapi kalau hujan dia nggak akan masuk podium. Tapi kalau nggak hujan, Norris kedua sih. Ketiga. Ketiga antara Leclerc sama Russell. Oke. Oke. Sebelum masuk ke prediksi gua Jadi nih. Luka, Lo nyadar gak sih boleh. dari GP US sampai sekarang gitu, podiumnya cuma berbalik-balik doang. Verstappen pertama, Norris kedua, Leclerc ketiga. Terus yang kemarin Norris pertama, Leclerc kedua, Verstappen ketiga. Leclerc. Nah, Mm. berarti yang sekarang kan Leclerc pertama, Leclerc ke satu berarti. Verstappen Bisa, kedua, nggak bisa. Norris ketiga. Bener dong, bener dong. Bener Iya, dong kalau itu kalau ikutin gitu. polanya mah. Tapi asal Norris ketiga mah nggak apa-apa lah. Polanya bener dong. Iya, kalau mau Kalau ngikutin ngikutin pola. Boleh. Jadi mungkin prediksi gue kayak Parah. gitu. Ganti-gantian Parah, doang asal. gitu posisinya. Boleh, kan masih subjektif juga. Tapi seru kalau kejadian. Ya kan? Masih GP benua Amerika, masih sama lah. Mm-mm. Oh iya, Bagus juga argumen lu, Kak. oh iya besok juga ada sprint. Di Brazil. Iya ada sprint. Jadi ya nonton aja nanti gitu malam Sabtu, malam Minggu. Ah, itu masih bisa nonton kalau malam minggu. Nah, seperti Tapi kalau tabrakan lagi nih. Paling sakit lagi. Tuh, pada batuk. Oke mungkin ya. ya udah cukup. Oke, sebelum ditutup, kita membuka dukungan juga di Saweria. Kalau misalkan kalian ada yang mau mendukung kita untuk channelnya lebih berkembang, mungkin untuk membeli saya kuota biar streamingnya lebih lancar gitu. Iya, Silakan, betul. gua open di link di description. Silakan bagi yang mau ngedonate gitu. Dan kalau misalkan kalian suka dengan pembawaan kami juga silakan di like, subscribe, dan kita komen di diskusi di bawah gitu. Seperti biasa. Bye Dan bye. jangan lupa kalau ada kritik, sampaikan ya kalau ada kritik. Oh ya. Kita sangat menghargai kritik. Ya. Oke, gitu dulu semuanya. Kembali lagi minggu depan. Bye bye.